Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Kita ketemu lagi hari ini di pelajaran IPS. Ketemu lagi dengan suara saya di pembelajaran virtual atau pembelajaran online ini, yaitu suaranya Ibu Berti. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika penduduk Eropa. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang dinamika penduduk Amerika dan penduduk Asia ya, masih ingat nggak kemarin? Ada beberapa hal yang Ibu sampaikan kemarin tentang bagaimana perkembangan dinamika penduduk di Asia, bagaimana perkembangan dinamika penduduk di Amerika. Kemarin kita sudah lihat antara Asia dan Amerika, kira-kira kalian sudah mempelajarinya kemarin, kira-kira kalian sudah bisa tahu negara mana yang dinamika penduduknya lebih berkembang, baik dilihat dari kualitas penduduknya, kepadatan penduduknya, populasinya, dan lain-lain. Kemarin pasti kalian sudah tahu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang dinamika penduduk di Eropa. Sebelumnya kalian bisa menyimak di buku kalian di halaman 64. Nah, hari ini Ibu ya membantu lagi untuk mempelajarinya. Nah, yang pertama kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim dengan penduduk benua di Eropa. Penduduk benua di Eropa, ini dari data yang saya dapat, penduduk di Eropa itu mencapai 7.732 juta jiwa dengan pertumbuhan hanya 0,01% per tahun. Itu artinya penduduk di Eropa itu sangat sedikit sekali pertumbuhannya, atau angka kelahiran itu sangat sedikit di Eropa itu. Tidak seperti kita ya di Indonesia atau wilayah Asia, itu pertumbuhan penduduknya tinggi, hampir 10% dan seterusnya. Kalau di Eropa ini tidak sampai 1%, sedikit sekali, angka kelahirannya sedikit. Yang C, kita lihat pendapatan per kapitanya ini mencapai 21.120 US dollar, dengan negara dengan income per kapita yang tinggi adalah Luxembourg. Terus untuk agama yang berkembang di sana adalah agama Katolik, Roma, dan Protestan. Rasnya yaitu ras Kaukasoid. Untuk berikutnya kalian bisa lihat di halaman 65. Di situ ada peta kepadatan penduduk di Eropa. Nah, itu seperti halnya peta kepadatan penduduk kemarin yang ada di Asia dan Amerika. Ini kepadatan penduduk di Eropa ini warnanya sama ya, masih ingat ya kemarin. Kalau yang warnanya gelap itu berarti tingkat kepadatan kependudukannya tinggi. Yang warnanya tidak begitu gelap berarti tingkat kepadatan penduduknya rendah. Nah, itu dilihat ada di beberapa wilayah. Untuk penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Umumnya konsentrasi penduduk berada di wilayah utara atau di Eropa Utara dan di Eropa Selatan serta di Eropa Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid. Terus di Jerman juga konsentrasi penduduknya tidak hanya sekitar pantai, tetapi juga sampai di pedalaman, mengingat banyak kota dan industri yang dibangun sampai ke daerah pedalaman benua. Demikian halnya dengan di Madrid yang berada jauh di pedalaman, memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi. Jadi di wilayah-wilayah yang warna gelap ini atau warna yang terang itu berarti kepadatan penduduknya tinggi.
Berikutnya kita lihat bagaimana kualitas penduduk Eropa. Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitasnya, standarnya itu tidak ada di bawah tinggi ya. Jadi standar penduduk Eropa itu umumnya memiliki kualitas hidup sangat tinggi dan tinggi. Jadi cuman itu standarnya, standar penduduk yang ada di Eropa itu cuman sangat tinggi dan tinggi. Jadi tidak ada menengah, tidak ada kualitas penduduk rendah, itu tidak ada. Jadi kualitas penduduknya ada di level kualitas sangat tinggi dan tinggi. Untuk wilayah dengan kualitas hidup yang tergolong sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan. Sedangkan untuk Eropa Timur itu kualitasnya tergolong tinggi. Negara yang kualitas hidup penduduknya tinggi, sangat tinggi, ini ada lagi dengan kualitas penduduk sangat tinggi juga diantaranya Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Negara dan kualitas penduduk tinggi juga ada di Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Selanjutnya, penduduk Eropa menunjukkan bahwa sebesar 16% kurang dari 15 tahun dan 17% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti terdapat 33% penduduk termasuk ke dalam kategori tidak produktif. Jadi cuma ada 33%, jadi tidak sampai 50% yang berusia tidak produktif. Itu artinya angka ketergantungan rendah. Karena penduduk usia 15 tahun atau 65 tahun ke atas itu sedikit. Nah, untuk penduduk Eropa dengan rentang usia 15 sampai 65 tahun hanya itu sudah sebesar 67%. Dan ini termasuk kategori usia produktif. Jadi masih ingat nggak kalau perbandingan usia produktif dan tidak produktif? Semakin tinggi usia produktif dalam suatu negara, berarti negara tersebut termasuk ke dalam kualitas negara maju. Kalau semakin rendah persentase atau semakin rendah persentase kualitas tidak produktif, itu berarti negara itu tergolong maju ya. Tapi sebaliknya, kalau usia produktifnya yang rendah dan usia tidak produktifnya yang tinggi, berarti negara itu kategorinya negara berkembang atau negara tidak maju. Nah, berarti Eropa ini maju banget. Kemudian untuk ras di sini. Penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk dari bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Berdasarkan ras dan cirinya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa. Ini udah saya buatkan tabel. Ada bangsa Nordik dengan ciri-ciri kulit putih, mata biru, rambut pirang, postur tinggi, berada di Eropa Utara. Seperti Eropa Utara itu negaranya Irlandia, Inggris, Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Islandia, ataupun Belanda masuk juga. Jadi orang-orang itu disebut bangsa Nordik. Yang kedua bangsa Alpen. Bangsa Alpen ciri fisiknya kulit putih, mata coklat, rambut gelap, postur tinggi, dan daerah persebarannya berada di Eropa Tengah, yang negaranya Swiss, Austria, Jerman, dan Prancis. Berikutnya untuk bangsa yang lain adalah bangsa Mediterania atau Mediteran ya. Dengan ciri fisik kulit kuning, mata hitam, rambut hitam, dan postur tinggi. Berada di wilayah Eropa Selatan, seperti contohnya negara-negara Spanyol, Portugis, Italia, Yunani, Albania,
dan lainnya. Dan yang terakhir, bangsa Slavia. Slavia ini dengan ciri-ciri fisiknya kulit putih, mata berwarna, rambut pirang, posturnya tinggi. Cakep-cakep ya ciri-cirinya. Ini berada di wilayah Eropa Timur. Negaranya, orang-orangnya adalah negara orang Rusia, Polandia, Hongaria, dan Rumania. Nah, itu untuk ras yang ada di Eropa. Selanjutnya kalian bisa baca untuk perkembangan agama yang berkembang di sana, juga agama Katolik Roma, sama seperti yang ada di Amerika kemarin ya. Kristen Protestan, agama yang berkembang. Terus ada juga pemeluk Yahudi. Terus, nah itu yang terbesar adalah Kristen Katolik, Katolik Roma, Kristen Protestan, ada juga Kristen Ortodok, berikutnya dengan pemeluk agama Yahudi. Untuk bahasa, beragam ya bahasa yang berkembang di sana. Setidaknya ada satu tapi bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris, merupakan bahasa yang ada di Eropa. Kemudian menjadi bahasa internasional, jadi tetap pakai bahasa Inggris sebagai bahasa internasionalnya. Masing-masing negara di sini di Eropa memiliki ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan juga berbeda-beda. Karya seni juga berkembang di sini. Untuk selanjutnya, saya rasa untuk Eropa sudah jelas. Nanti seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di grup WA. Selanjutnya adalah mengenai dinamika penduduk yang ada di Afrika. Afrika ya, kita ke Afrika. Di sini sama halnya yang akan kita bahas adalah nanti tentang perkembangan penduduknya, kepadatannya, rasnya, sampai ke bahasa dan agamanya. Yang pertama tentang jumlah penduduk di Afrika. Pada tahun 2005 jumlah penduduk di Afrika adalah 906 juta jiwa. Pada tahun 2015 jumlah penduduk di Afrika bertambah sebesar 265 juta menjadi 1.171 juta. Ada di buku kalian halaman 65 untuk lebih jelasnya ya. Terus jumlah penduduk Afrika dilihat dari angka kelahiran. Angka kelahiran di Afrika bisa tergolong tinggi dengan 36% kelahiran per 100 penduduk. Bayangkan ya kalau kita bandingkan dengan Eropa tadi dalam 1 tahun aja tidak sampai 1% kelahiran. Sedangkan ini di Afrika kelahiran per 100 penduduk itu ada 36 kelahiran. Sedangkan kematian juga besar di sini, mencapai angka sekitar 10 kematian per 1000 penduduk. Nah, ini tinggi. Laju pertumbuhan penduduk di Afrika tergolong sangat tinggi, tertinggi di seluruh dunia dengan angka sebesar 2,5%. Nah, berikutnya persebaran penduduk di Afrika juga tidak rata. Jadi populasinya tidak rata ya. Bagian tengah dan gurun Afrika hampir tidak berpenghuni karena suhu yang sangat tinggi, gersang, dan sangat jarang hujan. Bagian-bagian yang padat penduduknya berada di Afrika meliputi bagian utara, Afrika Utara, Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, sepanjang lembah sungai Nil. Sedangkan bagian dengan kepadatan rendah meliputi gurun Sahara dan bagian tengah Afrika.
Bagaimana dengan angka migrasi? Seperti yang kita lihat di halaman 69 ya nak, dibuka. Angka migrasi juga negatif kecuali Afrika Selatan, artinya ada penduduk Afrika yang bermigrasi ke benua lainnya. Laju pertumbuhan penduduk Afrika sangat tinggi, yaitu tadi ya harus saya jelaskan sekitar 2,5%. Mana yang tadi ini? Nah, berikutnya kita lihat keadaan penduduk. Keadaan penduduk Afrika mencapai lebih dari 861 juta jiwa, dengan populasi terbanyak adalah warga kulit hitam atau Negroid. Sisanya adalah warga keturunan Arab, Berber, Eropa, dan Asia. Sebagian besar penduduk kulit hitam tinggal di bagian selatan Gurun Sahara, sedangkan sebagian utaranya ditempati warga keturunan Arab dan Berber. Adapun keturunan Eropa juga banyak yang menempati wilayah Afrika Selatan. Penduduk asli Afrika terdiri atas berbagai suku bangsa, yaitu bangsa Pygmy di pedalaman Zaire, suku bangsa Bushman, Zun, Hottentot di Gurun Kalahari, serta suku bangsa Tuareg, Negroid, Sahrawi, dan Gurun Sahara. Banyaknya suku tersebut membuat Afrika kaya akan etnik. Lebih dari 800 bahasa digunakan di Afrika, namun bahasa Arab, Swahili, Hausa yang paling luas penggunaannya. Kita lihat lagi nanti di buku kalian kita dibaca ya, halaman 70, mengenai kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Jadi berdasarkan kriteria HDI, tidak ada satu negara pun yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Di beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair dan Tunisia saja. Sedangkan penduduk dengan kualitas penduduk yang tergolong sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara dan kualitas penduduk rendah diantaranya adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Untuk selanjutnya, budaya di Afrika. Bahasa di Afrika macam-macam ya. Bahasa utamanya Swahili, Arab, Hausa, dan bahasa tradisional lainnya sekitar 1.500 sampai 2.000 bahasa. Jadi kayak di Indonesia, banyak suku, banyak bahasa yang berkembang. Dan ini juga terdapat di halaman 71, keberagamannya sangat tinggi untuk bahasa ya. Nah, berikutnya saya rasa untuk Afrika bisa kalian lebih lanjut nanti lihat di buku, dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan melalui grup WA, bisa langsung atau bisa ke guru mata pelajarannya ya. Terus kita lanjut ke dinamika penduduk di Australia. Nah, ini wilayah Australia ya. Wilayah Australia itu satu benua, jadi satu negara dengan terdiri dari beberapa negara bagian. Di sini kalau kita lihat ada 8 negara bagian yang ada di wilayah Australia. Mulai dari yang pertama itu Canberra, kedua New South Wales, 3 Victoria, keempat Queensland, kelima Australia Selatan, keenam Australia Barat, ketujuh Tasmania, dan kedelapan Australia Utara. Nah, ini adalah 8 wilayah yang ada di Australia. Untuk selanjutnya kita mau tahu bagaimana dinamika penduduknya. Untuk populasi penduduk terdapat
sebanyak 22 juta jiwa. 60%-nya berpusat pada di daerah dekat-dekat pusat pemerintahan, yakni Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide. Ibu kota negara Australia adalah Canberra. Hampir 56% populasi Australia menetap di Victoria. Terus beberapa komunitas asli yang terpencil digambarkan sebagai kondisi yang serupa dengan negara gagal. Jadi artinya ini ada komunitas asli yang, kalau kita suku asli ya, suku asli yang tidak berkembang, ini disebut negara gagal. Suku aslinya adalah suku Aborigin. Kalian bisa lihat di halaman 75 itu ada keterangan beberapa Australia, sebagian besar penduduknya berkulit putih, rasnya juga nanti ada ras Kaukasoid, selebihnya dari Asia 7%, Aborigin dan lainnya hanya 1%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa, yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, sisanya dari Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari Cina dan India. Bahasa yang digunakan di Australia adalah bahasa Inggris. Australia adalah bahasa asli Australia yang telah berakulturasi antara bahasa Inggris dan dengan aksen Australia. Aksen itu artinya ada spelling Australianya ya. Jadi bahasa Inggrisnya bukan asli bahasa Inggris yang ada di Inggris atau secara internasional, tapi dia sudah dicampur dengan aksen-aksen Australia. Jadi kayak orang Indonesia lah. Kalau orang Indonesia itu kalau ngomong bahasa Inggris masih ada aksen Indonesianya masih jelas spellingnya. Berikutnya tata bahasa dan cara pengucapannya sama seperti bahasa Inggris Britania dengan beberapa pengecualian yang cukup terkenal. Bahasa lisan kedua adalah bahasa Italia, hanya sebesar 1,6%. Terus bahasa Yunani 1,3% dan bahasa Kanton 1,2%. Selain itu, di sana juga terdapat bahasa Arab, bahasa Vietnam, bahasa Yunani, bahasa Cina, dan bahasa Hindi. Australia memiliki banyak bahasa isyarat yang dikenal sebagai Auslan, yang menjadi bahasa utama kira-kira 5.500 tunarungu. Terima kasih, jazakallah khairan. Materi kita hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya harapkan ada pertanyaan. Untuk pertanyaan dan penugasan nanti selanjutnya diinfokan di grup WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.